Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para sahabat ikhtar sekalian, kali ini saya akan membahas tentang rukun iman yang pertama, yaitu iman kepada Allah yang tertuang di surat Al-Ikhlas. Yang pertama adalah mengapa manusia harus percaya kepada Tuhan? Mengapa manusia harus percaya kepada Allah? Karena bisa saja ada orang yang berkata, saya bisa buktikan bahwa tidak ada Tuhan. Karena memang kita tidak bisa melayani akal dengan akal. Contohnya adalah akal yang membuktikan adanya Tuhan, wujudnya Allah, dan dengan akal yang sama pula kita bisa membuktikan bahwa Tuhan atau Allah itu tidak ada. Tapi coba tanya atau perhatikan ketika orang yang mengatakan hal tersebut dalam keadaan krisis. Misal ketika ia berada di tengah laut dan kena ombak yang besar, dia akan meninggalkan semua sembahannya dan yang dia ingat hanya Tuhan. Karena bukti yang paling kuat tentang wujud Tuhan itu ada di hati manusia, terutama dalam keadaan krisis atau terpojok. Nah, kemudian di surat Al-Ikhlas, di ayat pertama adalah Qul huwallahu ahad. Apakah makna kata ahad di sini? Qul huwallahu ahad. Katakanlah dia Allah ahad. Nah, kata ahad itu berakar dari kata wahdah. Dan kata wahdah ini serupa dengan kata wahid. Wahid itu artinya satu. Tetapi kata ahad atau wahdah itu berbeda dengan kata wahid. Maka dari itu kita jangan mengartikan qul huwallahu ahad sebagai Allah itu satu. Kenapa? Coba kita lihat. Misalnya, andaikan saya berkata satu, bisa terbayang nol atau tidak? Bisa kan? Bisa juga terbayang penambahannya nggak? Misalkan jadi 2, 3, 4. Tentu bisa karena saya berkata satu. Tetapi ketika saya berkata satu-satunya, apakah bisa terbayang nol? Tidak. Bisa terbayang 2 nggak? Tidak bisa juga. Nah, ahad itu adalah satu-satunya. Sedangkan wahid itu satu. Dimana kata ahad ini itu kita terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia menjadi esa. Nah, kemudian yang menarik adalah kata ahad itu bisa berfungsi sebagai nama dan bisa berfungsi sebagai sifat. Contohnya adalah misalkan saya berkata yaumul ahad, itu berarti hari ahad. Nah, ahad di sini berfungsi sebagai nama, bukan sifat. Yaumul ahad, hari ahad. Kemudian kalau kata di Allahu ahad, Allah itu esa, maka kata ahad di sini berfungsi sebagai sifat, bukan nama. Jadi sifat Allah itu ahad, yaitu apa yang berkaitan dengannya, apa yang berkaitan dengan Allah, semua itu satu-satunya. Hanya Allah yang memilikinya. Tidak ada duanya dan sekaligus tidak bisa tidak ada. Karena satu-satunya tidak mungkin menjadi nol. Dia harus satu-satunya, harus satu terus sampai kapanpun. Kemudian selain Allah mensifati dirinya sebagai ahad, Allah juga mensifati dirinya sebagai wahid.
yaitu di surat Al-Baqarah ayat 163. Wa ilahukum ilahu wahid la ilaha illa huwar rahmanir rahim. Nah, kata wahid di sini itu maksudnya adalah sifat-sifat Allah plus zat Allah. Sedangkan kata lain yang mengatakan Allah itu ahad itu menunjuk yang satu-satunya. Maka ketika dikatakan Allah itu wahid, maka di situ menunjukkan sifat-sifat Allah dan menunjuk kepada zatnya Allah. Karena Allah itu Maha Esa kan? Tentu saja Allah Maha Esa. Dan Allah yang Maha Esa itu tentu ada sifatnya. Kalau ditanya lebih teliti, misalkan apakah Allah itu Maha Melihat? Tentu Allah Maha Melihat. Allah Maha Mendengar? Iya, Allah Maha Mendengar. Allah mendengar dengan pendengaran, Allah melihat dengan penglihatan. Nah, kemudian yang jadi masalah adalah ada faham yang menyatakan kalau kita mengatakan bahwa Tuhan punya sifat, bahwa Allah punya sifat dan banyak sifatnya, maka itu berarti banyak Tuhan. Nah, inilah faham Mu'tazilah. Tuhan itu mendengar dengan zatnya dan melihat dengan zatnya. Nah, kemudian ada juga faham yang percaya bahwa Tuhan punya mata. Nah, inilah faham salaf. Kemudian ada juga yang berkata Allah punya mata, tetapi bukan seperti mata makhluk. Jadi ada perbedaan pendapat tentang hal ini. Kemudian pandangan dari kelompok Asy'ariyah bahwa Tuhan itu punya sifat yang berbeda dengan zatnya. Jadi ada zatnya atau zat Allah, dan ada juga sifat Allah. Lalu Allah yang Maha Esa tersebut, jadi maksud yang Allah Maha Esa adalah Esa dalam zatnya, yang berarti tidak ada yang sama dengan zat Allah atau zat Tuhan. Dan zat Tuhan itu tidak terdiri dari bagian-bagian, jadi hanya satu. Analoginya gini, misalkan saya punya pesawat satu. Nah, kemudian pesawat satu ini apakah ada bagiannya atau tidak? Tentu ada kan? Nah, kemudian lalu Tuhan atau Allah, katakanlah dalam dua tanda petik satu. Nah, itu Allah ada bagian-bagiannya atau tidak? Tentu tidak ada kan? Nah, pesawat yang satu ini bagiannya ada sayapnya, ada wingnya, ada landing gear-nya, ada fuselage-nya, ada nose-nya, dan banyak, ada rudder-nya dan lain-lain. Nah, kemudian ketika pesawat ada bagian-bagian tersebut, apakah dia bisa tetap menjadi pesawat kalau tidak ada fuselage-nya ataupun tidak ada wing-nya? Tentu tidak bisa kan? Nah, berarti kalau begitu pesawat berarti butuh wing, butuh fuselage, butuh landing gear, butuh yang lain-lain. Berarti butuh bagian-bagian tersebut. Nah, kemudian ketika kita berkata bahwa Allah itu Esa dalam zatnya, lantas kemudian ada oknum-oknumnya atau bagian-bagiannya, itu berarti Allah butuh bagian tersebut. Nah, maka kita harus meyakini bahwa Allah itu tidak terdiri dari bagian-bagian. Jadi Allah itu satu dalam zatnya, tidak terdiri dari bagian-bagian yang lain seperti pesawat tadi. Walaupun pesawat satu, berarti pesawat itu terdiri dari bagian-bagian, sedangkan Allah
Tidak. Karena Allah Maha Esa dalam zatnya. Nah, kemudian yang dimaksud Esa dalam zatnya itu bagaimana? Nah, untuk bagaimananya saya sendiri tidak tahu. Karena bagaimana mau dibayangkan, karena meskipun kita cari, kita gambarkan, itu tidak akan ketemu dan tidak tahu jawabannya. Karena kita tidak bisa melihat Allah. Kemudian Esa dalam sifatnya, yang berarti bahwa tidak ada yang sama dengan sifat Allah. Jadi yang mempunyai sifat seperti Allah itu hanya Allah sendiri, tidak ada yang lain. Karena bisa jadi ada sesuatu yang sifatnya memiliki nama yang sama dengan nama sifat Allah, tetapi substansinya berbeda. Saya beri contoh, misalkan Rasulullah itu Rahim, ya kan? Tentu Rasulullah itu Rahim. Lalu Allah itu mempunyai sifat Rahim juga kan? Kemudian pertanyaannya adalah, apakah Rahim Rasulullah dan sifat Rahim Allah itu sama atau berbeda? Tentu berbeda kan? Nah, jadi walaupun penamaan dari sifat itu sama, tetapi substansinya berbeda. Nah, inilah Allah yang Maha Esa dalam sifat-sifatnya. Kemudian yang ketiga adalah ketika Allah berfirman Ahad, Qul huwallahu ahad, Esa dalam perbuatannya. Itu berarti tidak ada yang terjadi di alam raya ini atau di luar alam raya, jika misalkan ada, kecuali atas izin Allah. Nah, dan Allah itu melakukan itu bisa jadi secara langsung atau melalui sistem yang diciptakan oleh Allah. Contohnya misalkan saya membawa air segelas. Kemudian air di gelas tersebut saya tumpahkan ke bawah dan air tersebut jatuh. Nah, pertanyaannya adalah siapa yang menuangnya? Saya kan? Tetapi ini tidak bisa terjadi kecuali atas izin Allah. Yaitu melalui sistem yang diciptakan oleh Allah. Jadi yang memberi saya kekuatan, yang memberi saya pengetahuan untuk menuang air itu Allah. Karena ketika saya menuangkan air yang di dalam gelas, itu berarti ada hubungannya dengan sistem yang diciptakan oleh Allah, yaitu berupa gravitasi dan lain-lain. Kemudian sesuatu itu tidak bisa terjadi tanpa izin Allah. Dan terkait hal ini, Allah itu tidak sewenang-wenang, karena ada sistem yang ditetapkan oleh Allah. Dan Allah lah yang menetapkan sistem tersebut. Dan jika Allah mau, Allah dapat membatalkan sistem tersebut. Jadi sistem tersebut ada, namun tidak mutlak bagi Allah, karena sistem tersebut bisa dibatalkan. Contohnya adalah misalkan api itu membakar kan. Nah, sesuai sistem Allah, sesuai hukum yang ditetapkan Allah, api itu membakar. Tetapi kalau Allah mau, api itu akan menjadi dingin dan tidak membakar. Contohnya seperti yang dialami oleh Nabi Ibrahim. Nah, karena Allah itu Maha Esa dalam perbuatannya. Kemudian kita itu hanya diberi oleh Allah itu kekuatan dan kemampuan. Contoh yang paling konkret itu misalkan ketika kita mau makan, kemudian makanannya sudah ada di depan kita,
dan makanannya kita masukkan ke mulut kita. Nah, lalu ketika makanan yang sudah kita makan tersebut itu bisa dimuntahkan atau tidak? Tentu bisa kan. Nah, bahkan itu tanpa kita kehendaki sebelumnya. Karena awalnya kita mau makan, tapi kenapa malah makanan tersebut kita muntahkan, padahal tujuan awal kita itu ingin memakan makanan, tetapi tanpa kita kehendaki bisa saja makanan tersebut kita muntahkan. Nah, di sini kita harus mempercayai bahwa antuk mina billah, percaya kepada Allah. Kemudian selanjutnya adalah karena Allah itu satu-satunya, Allah yang Maha Esa dalam zatnya, dalam perbuatannya, berarti kita harus taat dan patuh kepada Allah. Misalkan saya buat analogi gini, misalkan ketika kita taat pada sesuatu, itu sebabnya apa? Atau kenapa kita taat pada sesuatu? Misalnya ada seorang anak disuruh oleh orang tuanya untuk melakukan ini, melakukan itu. Kemudian anak tersebut patuh. Nah, pertanyaannya adalah kenapa anak tersebut patuh? Jawabannya bisa jadi karena dia cinta kepada orang tuanya, atau bisa jadi juga karena dia takut pada orang tuanya. Nah, kemudian jika anak tersebut takut kepada orang tuanya, apakah ketakutan itu ada sebabnya atau tidak? Pasti ada sebabnya kan? Yaitu misalkan karena ia tidak mampu menghadapinya atau mengalahkannya, sehingga akhirnya anak tersebut takut. Nah, oleh karena itu dalam hidup ini orang yang lemah secara sadar ataupun tidak, dia harus patuh kepada yang lebih kuat dari dia. Nah, beginilah hukum alamnya. Kemudian kalau kita percaya bahwa Allah itu yang satu-satunya, Allah yang memiliki sifat yang tidak dimiliki siapapun, dan Allah yang menguasai alam raya ini termasuk diri kita, maka sudah sewajarnya kita patuh terhadap Allah. Nah, apakah kalian wajar patuh sama Allah kemudian patuh dengan yang lain juga? Tentu tidak kan? Karena kita tidak boleh taat pada suatu makhluk kalau ketaatan itu bertentangan dengan ketaatan kepada Allah. Misalkan gini, ada kita sebagai taruna, misalkan ada perintah dari ketua STPI misalkan ketua STPI menyuruh A, atau guru dosen kita menyuruh A. Kemudian dari Menteri Perhubungan atau misalkan dari presiden ada perintah B. Nah, jadi perintah antara yang lebih tinggi, yaitu misalkan Menteri Perhubungan atau presiden, itu berbeda perintahnya dengan yang ketua STPI. Tentu kita akan memilih mengikuti perintah yang lebih kuat atau yang lebih tinggi, yaitu presiden. Nah, karena perintah dari ketua STPI tersebut bertentangan dengan perintah yang lebih kuat, yaitu dalam hal ini Menteri Perhubungan ataupun presiden. Nah, sama juga dalam hubungan dengan Allah, kita harus mengutamakan ketaatan pada yang paling kuat. Jadi misalkan ada di dunia ini kita melihat orang yang paling kuat, orang yang paling sangar sekalipun, misalkan menyuruh kita untuk taat pada dia, tetapi ketaatan tersebut bertentangan dengan ketaatan kepada Allah, kita tidak boleh mengikutinya. Karena kita tahu bahwa Allah yang paling kuat, sehingga kita harus mengutamakan ketaatan pada Allah di atas ketaatan kepada yang lain. Jadi meskipun secara dohir atau secara penglihatan ada manusia yang kuat, tetapi tentu saja Allah jauh lebih kuat dari semua itu. Jadi ketiga hal
sifat Allah yang saya jelaskan tadi itu mengharuskan kita untuk patuh kepada Allah. Diharuskan untuk beribadah hanya untuk Allah, tidak boleh beribadah untuk yang lain. Maka begitu kita ibadah untuk Allah, maka ketika kita diperintahkan untuk ibadah dengan yang lain, untuk taat kepada yang lain yang bertentangan dengan ketaatan kepada Allah, maka kita mengatakan saya tidak mau, karena saya sudah taat kepada Allah yang lebih kuat dari semua yang ada di alam raya ini. Jadi keesaan dalam kepatuhan, keesaan dalam beribadah kepada Allah itu adalah makna ahad. Kemudian ayat kedua adalah Allahus Somad. Somad di sini artinya apa? Nah, somad itu artinya adalah padat, sangat padat, sehingga berpori-pori pun tidak. Kemudian kalau sesuatu itu tidak berpori-pori, itu sesuatu bisa keluar dan masuk ke dalamnya tidak? Itu tidak bisa, karena dia tidak berpori-pori. Sedangkan sesuatu yang keluar dan masuk ke dalamnya itu butuh melalui pori-pori. Nah, inilah Allahus Somad. Allah tidak makan, Allah tidak minum, dan Allah tidak berkeringat. Karena ketika Allah berkeringat, berarti ada sesuatu yang keluar darinya. Dan ketika Allah makan, maka ada sesuatu yang masuk ke dalamnya. Nah, inilah yang dimaksud dari kata Somad dalam kata Allahus Somad. Karena dengan Allah yang sangat padat, sehingga tidak bisa keluar sesuatu dan masuk darinya. Kemudian selain itu ada juga ulama yang mengatakan bahwa arti Somad adalah secara bahasa itu berarti tokoh yang diandalkan. Maka Allahus Somad artinya adalah wujud Allah yang diandalkan semua makhluk. Dialah tumpuan harapan. Kita boleh mengharap kepada manusia, tetapi ketika mengharap pada manusia, arahkan harapan kita kepada Allah. Kenapa? Karena boleh jadi manusianya itu banyak kemungkinan. Misalnya, saya berharap dapat bantuan dari si A. Nah, bisa jadi si A ini akan membantu saya, bisa jadi juga si A tidak mau membantu saya. Maka ketika saya meminta bantuan si A, saya mengharap kepada Allah. Ya Allah, gerakan hatinya agar dia mau membantu saya. Atau boleh jadi si A mau membantu saya, tetapi dia tidak punya, atau dia tidak punya kekuatan untuk membantu saya. Maka saya juga berdoa, ya Allah, anugerahilah dia kekuatan agar dia dapat membantu saya. Jadi pada akhirnya semua itu Allahus Somad, yaitu semua kita gantungkan kepada Allah. Maka begitu kita mengharap kepada orang lain tanpa mengingat Allah, maka harapan kita itu belum tentu terwujud atau terkabul. Nah, itulah yang dimaksud Allahus Somad. Kemudian setelah Allahus Somad, di surat Al-Ikhlas itu ada dilanjutkan dengan ayat lam yalid walam yulad. Kenapa Allah tidak beranak? Karena anak itu sesuai naluri manusia nih ya. Anak itu sesuai naluri manusia itu menginginkan anak itu antara lain supaya namanya kekal berkelanjutan dan anaknya bisa membantu dia. Jadi anaknya ini sebagai penerus dia. Karena suatu saat itu dia akan meninggal. Dan ada saatnya juga manusia akan tua dan lemah, kemudian mati dan tidak berwujud.
maka selanjutnya adalah anaknya yang akan melanjutkan. Lalu apakah Allah perlu dibantu dan dilanjutkan kekuasaannya? Tentu tidak, karena Allah itu kekal dan maha kuat tanpa perlu bantuan siapapun. Maka sifat Allah adalah lam yalid sekaligus walam yulad, tidak beranak dan tidak diperanakkan. Karena Allah itu tidak membutuhkan sesuatu yang lain. Kemudian jika misalkan Allah mempunyai anak, berarti ada sesuatu zat yang keluar darinya. Misalkan manusia mempunyai anak, berarti ketika sebelum ada anak, berarti dia ada zat yang keluar dari manusia tersebut, yaitu dalam bentuk misalkan sperma dan lain-lain. Nah, berarti ketika Allah punya anak, berarti ada satu zat yang keluar dari Allah, yaitu zat Allah dibagi menjadi anaknya tersebut. Kan tidak, kita menjadi kafir kalau berpikiran seperti itu. Karena seperti yang dijelaskan tadi, Allahus Somad, yaitu Allah itu sangat padat sehingga tidak ada sesuatu yang keluar dan masuk darinya. Kemudian selanjutnya di ayat terakhir itu ada walam yakul lahu kufuwan ahad. Nah, kufuwan ini berasal dari kata kuf'an, dari kata kufu. Nah, makanya di beberapa qiraah sab'ah itu katanya bukan kufuwan ahad, tapi kuf'an ahad. Nah, kuf'an ini artinya adalah setara, yaitu tidak ada setara dengan Allah. Lalu apa maknanya setara ini? Ada yang mengatakan bahwa kufuwan ini artinya istri, karena pasangan hidup kita itu seharusnya setara dengan kita kan. Nah, jadi yang dimaksud tidak ada yang setara dengan Allah, berarti Allah itu tidak mempunyai istri. Nah, pendapat ini itu mereka berpatokan kepada di surat Jin ayat 3. Wa annahu ta'ala jaddu rabbina mattakhadha sahibatan wala walada. Dan sesungguhnya maha tinggi keagungan Tuhan kami, dan dia tidak beristri dan dia tidak beranak. Nah, ayat di surat Jin ini banyak yang menafsirkan bahwa kalimat lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Jadi ayat di surat Jin ini itu penafsiran dari lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Kemudian ada lagi yang berpendapat bahwa kufuwan ahad artinya adalah tidak ada yang sama dengannya, tidak ada yang sama dalam keadaan wujud atau dalam imajinasi kita sebagai manusia. Jadi tidak ada yang sama. Tidak ada yang sama dengan Allah walaupun hanya dalam imajinasi. Karena imajinasi itu bisa terwujud, boleh ada wujudnya, boleh tidak. Misalnya saya berkata, di depan saya ada gajah terbang, atau di depan saya ada ikan terbang. Maka apakah gajah terbang ataupun ikan terbang tersebut harus ada wujudnya? Tidak. Tentu tidak, karena itu hanyalah imajinasi saya belaka. Karena itu imajinasi boleh untuk tidak berwujud. Kemudian manusia misalkan menggambarkan ada sosok Superman misalkan. Jadi di sini manusia membuat imajinasi ada sosok Superman atau Spiderman. Nah, apakah Superman dan Spiderman ini ada wujudnya atau tidak di dunia nyata? Tidak ada kan? Karena ini hanyalah imajinasi atau khayalan belaka. Nah, ketika Allah berfirman tidak ada yang sama dengannya, maka tidak ada yang sama dengan Allah dalam kenyataan
atau bahkan dalam imajinasi kita sebagai manusia. Jadi Allah itu walaupun kita dalam imajinasi kita itu tidak bisa menggambarkan wujud Allah. Maka ketika kita sudah berimajinasi tentang Tuhan, maka wajib bagi kita untuk membuang imajinasi tersebut. Dan kita harus yakin bahwa Allah tidak seperti yang kita imajinasikan tersebut, walaupun itu hanya imajinasi. Jadi karena tidak ada yang sama dengan Allah, maka kalau begitu hakikatnya tidak bisa diketahui. Karena tidak ada yang sama dengan Allah. Kita hanya harus percaya bahwa Allah itu wujud. Tapi bagaimanapun wujud Allah, itu wallahu alam. Hanya Allah yang tahu. Inilah sebabnya Imam Ghazali berkata bahwa kita itu harus mensucikan Allah dari sifat-sifat kesempurnaan yang kita berikan kepada Allah. Karena sifat kesempurnaan yang kita berikan kepada Allah itu wujud Allah belum begitu. Jadi sifat kesempurnaan yang kita berikan kepada Allah itu belum sampai dan belum bisa menjelaskan wujud Allah yang sebenarnya. Karena kita tidak bisa mendeskripsikan bagaimana wujud Allah itu. Jadi meskipun kita memberi Allah sifat-sifat kesempurnaan, itu belum cukup untuk menggambarkan bagaimana wujud Allah. Contohnya itu gini, misalkan ada satu anak itu datang kepada ayahnya. Kemudian anak tersebut bilang, "Ayah, saya dapat coklat banyak sekali." Nah, anak ini berkata dapat coklat banyak sekali kan. Nah, kemudian untuk ukuran anak kecil bisa jadi itu hanya 20 coklat, 20 permen coklat misalkan. Atau bisa jadi 30 permen coklat. Itu menurut anak kecil coklat tersebut sudah banyak, sangat banyak. Nah, kemudian kalau menurut ukuran kita yang sebagai orang dewasa, permen 20 atau coklat 20 itu banyak atau tidak? Tentu masih sedikit kan. Permen sekarung atau setengah truk mungkin baru banyak. Kemudian bagi pabrik coklat atau pabrik permen, sekarung itu belum banyak, dan bahkan satu truk pun belum banyak. Kalau pabrik semen ukuran banyaknya mungkin satu pabrik baru banyak. Nah, jadi intinya kita manusia ini, betapapun kita sudah memberikan pada Allah sifat yang sesempurna mungkin menurut ukuran kita, itu bandingannya masih sama dengan anak kecil yang menyatakan bahwa coklat atau permen 20 tadi itu sudah banyak. Jadi kata Imam Ghazali, ketika kita puji Allah, kita katakan dia maha kaya, dia maha ini, dia maha itu. Kemudian kita bayangkan kekayaan Allah, betapapun banyaknya kekayaan Allah yang terbayang di dalam benak kita tersebut, dan bagaimana kekuasaan Allah yang kita bayangkan dalam benak kita tersebut, itu masih belum menyentuh hakikatnya. Jadi masih belum menunjukkan kekuasaan Allah yang sebenarnya. Lam yalid walam yulad walam yakul lahu kufuwan ahad. Maka pada akhirnya itu kita harus percaya pada Allah dan percaya bahwa Allah itu wujud. Allahu a'lam bishawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.